Shalom Sobat STI. Pada pagi hari ini saya bersyukur di mana diberikan kesempatan untuk menyampaikan ragi di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Seperti kata yang mengatakan, hidup itu bisa susah. Jika kita tidak cerdik dan tidak bijaksana, orang lain akan menyadari akan dan memanfaatkan kecerdikan Anda dan kebijaksanaan Anda. Seperti seorang ayah yang bijaksana, dia tidak akan mencelakakan anak-anaknya di depan teman-temannya. Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti burung merpati. Mari kita simak, jadilah cerdik dan bijak. Sebelum kita mendengarkan ragi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami surga, kudusnya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di mana pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan atau ragi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami ya Tuhan. Kau berikan firman Tuhan ini dapat memberkati kami ya Tuhan dan memberikan kami memahami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Yes, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang 3 ayatnya 13 sampai 18. Saya akan membacanya untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, berahma, penurut, dan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, di sini Yakobus menggunakan pendekatan yang bijaksana dalam mengingatkan jemaatnya tentang hikmat dalam menyelesaikan masalah. Jadi judul yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, jadilah cerdik dan bijaksana. Mari Sobat STI, kita simak atau kita lihat bersama di dalam Yakobus ini yang mengatakan bicara tentang hikmat, bagaimana hidup yang salah dan hikmat yang benar. Supaya kita bisa membedakan mana yang hikmat yang salah, di mana hikmat yang benar. Hikmat yang salah yaitu hikmat dan kecerdikan yang salah yang terdapat dalam ayat 15 dan 16. Saya akan membacakannya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Dalam ayat 15 mengatakan di sini menunjukkan Tuhan, tetapi sebaliknya kepandaian demikian dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kata ini sangat keras di penegasan Yakobus. Semakin menjelas sehingga akhirnya Yakobus memakai kata dari setan atau dunia di sini menunjukkan kepada masyarakatnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Beserta segala pola kehidupannya, nafsu manusia menunjukkan sikap orang Kristen yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Sedangkan dari setan-setan yaitu menunjukkan pengaruh dari iblis. Yakobus menjelaskan dalam ayat 16 dengan dua kata dan di ayat 14 di bawah di mana ada iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Sehingga terjadinya perselisihan di dalam komunitas orang Kristen. Berasalnya dari niat dan juga tidak baik. Lalu perburukan yang memakai lidah mereka dengan yang negatif, mendatangkan kekacauan dan juga kejahatan. Komunitas orang Kristen yang tidak lagi menjadi persekutuan saudara seiman, ya, sehingga mengasihi dan
menolong, tetapi kumpulan orang yang saling benci dan menyerahkan satu sama yang lainnya. Setelah Yakobus menegurkan kelemahan mereka dan menunjukkan penyebabnya, Yakobus menggambarkan ciri-ciri hikmat sejati dan cara beroleh yang damai. Ya, saya sempat menonton ada berapa film yang keluar dalam tahun ini atau bulan ini, yaitu Squid Games, di mana saya melihat dari setiap tokoh-tokoh alur cerita yang diberikan dalam film ini. Yang saya tangkap yaitu di mana seorang kakek-kakek dia ingin mengabuli keinginannya supaya dia bisa menjadi seperti muda, yaitu di mana permainan atau gamenya masa kecilnya. Tetapi kalau kita lihat lagi dari permainan itu, yaitu di mana dia ingin dirinya bisa menikmati gamenya kembali, tapi dia tidak memikirkan risiko orang. Dia tidak melihat apa akan orang hadapi atau apa orang yang akan mengalami orang. Dia tidak memikirkan seperti dalam film ini dan juga games apa yang dia perbuat, sehingga banyak orang meninggal dan juga banyak orang yang mati karena game yang telah diperbuatnya. Ya, kenapa saya memberikan penyampaian ilustrasi seperti ini? Kita bisa memiliki hati yang tidak boleh menghiri kepada orang lain. Kita sebagai orang percaya, kiranya kita bisa menahan keinginan kita kepada orang lain, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, dan juga kita harus saling mengasihi. Jangan kita orang Kristen ini saling tidak memperdulikan sesama kita. Yakobus menegaskan supaya kita itu saling mengasihi. Sama dengan poin yang kedua ini, hikmat dan kecerdikan yang benar yang terdapat di dalam ayat 17 dan ayat 18 yang berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengatakan damai. Nah, ciri-ciri hikmat yang benar ini meliputi murni, perdamaian, suka damai, perahma, penurut, penuh belas kasihan, atau buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Semua ciri ini penting bagi sebuah komunitas orang Kristen yang tidak punya perselisihan. Ciri-ciri ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, ciri-ciri ini juga misalnya murni menunjukkan motivasi dalam pelisihan kepentingan pribadi atau golongan yang sering ditinggikan atau melebihi kepentingan umum dan kebenaran. Nah, jadi ketika menghadapi perselisihan, orang tersebut tidak menguji hatinya apapun menuju karakter manusia, sedangkan tidak memihak dan tidak munafik berkaitan dengan keputusan asa. Dan dia tidak memutuskan etisnya. Jika seorang memiliki ciri ini, dia dapat menyelesaikan perselisihannya dengan baik. Karena dari itu, apakah Anda sudah memiliki hikmat yang sejati atau yang benar? Yakobus menegaskan supaya kita itu tidak iri hati, tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya Yakobus ingin supaya kita terus memiliki kemurnian dalam hati kita, perdamaian dan penurut dan belas kasihan. Hikmat yang berasal dari Allah menunjukkan langkah setiap orang yang percaya, tidak meluput dari segala tantangan dan sulit hidup dan perilaku dan nilai yang realitas yang terjadi perilaku dan murni dan membuahkan buah-buah yang baik. Dengan hikmat yang dari atas memampukan kita menghasilkan karya yang berbuah dengan
kebenaran dan damai. Dari pagi hari ini kiranya dapat memberkati kita semua. Kiranya kita dapat bisa memahami setiap hikmat yang Tuhan izinkan melalui Yakobus sampaikan pada pagi hari ini. Dari pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kudusnya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di mana pagi hari ini kami dapat diberkati melalui ragi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami bisa menjadi orang yang tidak mengandalkan diri kami, dan kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mementingkan diri kami dan tidak iri kepada orang lainnya Tuhan. Berikanlah kami terus hati yang murni, hati yang berdamai, dan hati yang saling mengasihi dan saling mempedulikan ya Tuhan. Tuhan, hikmat kiranya kami dapat mengerti dan memahami dari kebenaran firman Tuhan ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.